Baik, Pak An, kami ingin Ya, mengkonfirmasi ini libur Nataru bagaimana tingkat pengunjung di Kebun Binatang Bandung, terus juga protokol kesehatannya ini seperti apa, Pak An? tingkat pengunjung di Kebun Binatang Bandung atau kita kasih nama sekarang Bandung Zoological Garden, alhamdulillah menurun drastis. Oke. Jadi alhamdulillah menurun drastis. Dari kita cuma dapat kurang dari 10% dari pengunjung tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu kita 6.090 di tanggal 25-nya pas di hari Natal. Kalau kemarin kita cuma dapat 760 orang. Jadi ya 10% kurang lah. Dan itu alhamdulillah, maksudnya masih ada, dikasih sama Allah masih ada pengunjung. Masih ada pengunjung ya, oke baik. Ini pengunjung dominan lokal atau ada juga pengunjung dari luar daerah? Ada lokal, ada luar daerah, Mbak. Jadi luar daerah juga kita mohon maaf ke pemerintah Kota Bandung juga kita belum bisa mengikuti aturan surat edaran Wali Kota Bandung yang mencantumkan salah satu pengunjung, maksudnya salah satunya adalah pengunjung luar Kota Bandung harus membawa lolos rapid antigen, jadi mereka negatif lah dari COVID-19. Karena itu menurut kami agak merepotkan untuk pengunjung kami, begitu. Oke, baik. Berarti untuk di Bandung Zoo sendiri tidak mewajibkan para pengunjung untuk ada rapid antigen ya bagi wisatawan luar, begitu Pak An? Iya, betul. Kami tidak menerapkan itu harus membawa hasil rapid antigen gitu. Oke. Ataupun rapid antibody juga tidak di... Iya, tidak. Oke. Cuma kita memperketat protokol kesehatan. Jadi kalau masuk semua wajib menggunakan masker, terus cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kemudian antriannya berjarak, kita ukur suhu, terus di dalam juga setiap karyawan mengingatkan pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Jadi memang hanya diperketat saja begitu untuk protokol kesehatannya di dalam begitu ya. Ini kalau pengunjung sendiri apakah dibatasi juga waktu berkunjungnya atau seperti apa Pak An? Waktu berkunjungnya kita tidak batasi, tapi memang kita dikasih batasnya jumlah pengunjung ya. 30% yaitu sekitar maksimal di angka 1.200 di jam yang sama. Tapi ternyata untuk mencapai itu sangat susah karena pengunjung kita sekarang memang sangat sedikit. Jadi pengunjung sekarang banyak yang berkelakar, wah enak nih kebun binatang pribadi, gitu. Jadi lahan 14 hektar itu diisi dengan ya di bawah 1.000, jadi memang sangat sedikit jumlahnya. Oke, per hari bisa berapa pengunjung Pak An? Kemarin kita cuma dapat, waktu kemarin hari Natal cuma dapat 760 orang. Oke. Tapi kalau hari-hari biasa ataupun saat ini, berarti kurang dari itu Pak An? Hari ini kita dapat 1.008 orang. Oke, ada peningkatan berarti ya? Iya, ada peningkatan. Oke. Kebanyakan kalau bisa dikasih presentasi ini berapa persen antara pengunjung lokal dan wisatawan dari luar Jawa Barat sendiri Pak An? Atau luar kota Bandung? Kalau luar Jawa Barat sepertinya orang yang berlibur aja ya. Jadi ada keluarganya di Bandung, mereka kemudian berkunjung ke Kebun Binatang Bandung. Kalau kita merinci sekarang sih setelah kita lihat hampir 80% itu warga lokal Bandung. Sisanya itu luar Bandung. Bandung itu ya jadi kalau luar Bandung itu Cimahi udah masuk luar Bandung, Lembang, Cileunyi itu udah masuk luar Bandung. Jadi itu sekitar 20%-nya. Oke, baik. Pak An, kalau untuk tiket sendiri apakah ada perubahan harga atau seperti apa Pak An? Ada, kita sudah menyesuaikan harga masuk kita itu per tanggal 20 kemarin menjadi 50.000. Karena kita memiliki beberapa atraksi baru di dalam, misalnya kandang singa terbuka. Jadi istilahnya free ranging, kalau umum bisa ngelihat kan. Kalau dulu berbentuk kandang, ini memang tidak ada kandang sama sekali. Jadi mereka kita desain
kandang terbuka, jadi pengunjung bisa melihat singa itu satu level dengan singanya. Oke, baik. Jadi karena ada perubahan, ada tambahan wahana, sehingga ada perubahan harga juga begitu Pak? Iya, betul. Oke. Ini kita perbaiki fasilitas di dalam, sudah ada resto Simba yang jadi ke orang makan di resto itu bisa langsung melihat singa yang ada di dalam eksibit atau kandang terbuka itu. Kemudian juga bisa ngelihat jerapah. Di sebelah yang lain bisa ngelihat tapir tanpa penghalang pagar juga. Jadi kenapa kita berani menyesuaikan harga menjadi 50.000? Kita pikir itu sudah layak untuk disesuaikan. Kemudian ada juga memberi makan jerapah, memberi makan binturong, dan juga memberi makan burung-burung di dalam kubah burung kita. Oke. Jadi itu wahana-wahana baru yang juga disediakan begitu Pak An ya? Betul, di kebun ya. binatang. Oke. Baik, ini 50.000 ini per orang berarti ya? Ya, per orang 50.000 Mbak. Oke. Ini untuk semua wahana tidak perlu ada tiket lagi atau seperti apa? Jadi hanya membayar sekali terus bisa menikmati? Jadi kalau wahana-wahana yang feeding atau memberi makan tadi itu untuk membatasi pengunjung atau agar pengunjungnya tertib, memang kita berbayar lagi. Jerapah itu 20.000, dapat satu keranjang kecil untuk memberi makan jerapah. Kemudian memberi makan binturong itu 10.000 untuk bisa memberi makan binturong. Kalau burung hanya 5.000 untuk kita kasih berapa puluh gram kacang-kacangan untuk memberi makan burung di dalam kubah. Tapi bagi yang tidak membeli pakan burung, mereka juga bisa masuk ke dalam, itu bebas. Oke. Jadi 50.000 ini untuk tiket masuk saja begitu Pak An? Ya, betul, tiket masuk saja. Dan yang free-nya itu adalah menonton atraksi satwa, masuk kubah burung, kemudian ya jalan-jalan yang lain. Pak An, ini ada pertanyaan juga dari pendengar PRFM, ada Kang Eko. Di masa pandemi COVID ini, kalau koleksi satwa apakah bertambah atau berkurang, Pak? Dan juga ini apakah anak di bawah umur masih gratis atau seperti apa, Pak An? Koleksi satwa kita alhamdulillah bertambah. Jadi terutama burung-burung itu banyak yang menetas. Jadi burung-burung kita banyak yang menetas. Terus ada satwa herbivore kita juga yang lagi hamil, itu mungkin 4 bulan lagi akan lahir. Terus kalau anak-anak kita tidak menggunakan umur. Berbayar atau tidak itu menggunakan tinggi 80 cm, jadi harus sudah berbayar. Oke, baik. Jadi memang tidak menggunakan umur ya, tapi anak-anak yang sudah tinggi 80 cm itu sudah dikenakan biaya. Biayanya sama dengan orang dewasa, Pak An, 50.000 juga? Iya, sama 50.000 juga. Oke, baik. Pak An, ini kalau prediksi libur akhir tahun akan seperti apa untuk jam operasionalnya? Apakah jam operasionalnya akan tetap begitu dan sebagainya? Atau seperti apa untuk prediksi libur akhir tahun nanti? Oh iya, lupa aku. Harusnya ngasih tahu bahwa kita mulai tanggal terhitung sejak 3 hari yang lalu, jam operasional kita itu memang sudah kita ubah. Jadi kita itu membuka gerbang utama itu jam 10 pagi. Biasanya kan kita normalnya jam 8 pagi pengunjung bisa masuk. Sekarang jam 10 pagi. Jadi kita mengurangi jam operasional kita sesuai dengan himbauan pemerintah kota. Jadi kita mengikuti himbauan pemerintah kota. Nah, kalau prediksi pengunjung di akhir tahun ya nggak terlalu optimis deh. Yang penting tidak diminta tutup saja sudah bahagia. Oke, baik. Jadi pokoknya tidak ada target khusus ya dari pihak kebun binatang sendiri ya. Oke. Yang penting masih ada pengunjung juga ya, Pak. Iya, tidak diminta tutup juga kita sudah bahagia banget itu. Oke, baik. Ini berarti kalau jam operasionalnya dari jam 10 pagi ya, tutup jam 4 sore jam berarti. 4 sore pengunjung terakhir masuk, betul. Oke, baik. Pak An, terakhir barangkali adakah yang ingin juga Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan wisata di Kebun Binatang Bandung agar juga tidak khawatir di tengah pandemi saat ini, Pak An? Ya, mari datang ke Kebun Binatang Bandung. Ini undangan sebenarnya sedikit malu-malu karena takut melanggar aturan pemerintah kota. Tapi kita patuhin aja aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, harus 3M.
Kemudian kita memiliki beberapa sarana baru, bisa makan di restoran sambil melihat melihat singa, kemudian juga melihat jerapah, dan melihat binturung, juga melihat tapir, dan juga siamang. Kemudian juga mencoba menikmati pengalaman memberi makan jerapah itu. Kalau di Kota Bandung hanya ada di Kebun Binatang Bandung. Oke, baik.